It's okay to be different and it's okay to be a person yang mungkin tidak disukai oleh sekitar lu. Tapi it's not okay ketika akhirnya lu tidak memiliki kesadaran. Yang pengen gue obrolin, how to become Uus. Bagaimana caranya jadi Uus? Yoi. Lu tinggi berapa? Tinggi 189. Tinggian lu kan dari gue kan? Iya. Iya. Tapi kalau buat sombongan tinggian lu. Iya. Bentar lagi gue masuk neraka. Betul. Anjing. Betul. Untung lu bibir lu nggak codet ya sini ya. Kalau bibir lu codet jadi pembasket sumbing. Punchline dong, kasih punchline. Punchline. Jangan. Tapi ada Tahir marah Oh, nanti. iya. Kenapa dia marah? Iya, kan nggak suka dia. Konten-konten nggak berfaedah. Gue gak mau ngomongin dia. Males ya? Dan minta diundang. Iya betul juga. Gak apa-apa sih, boleh lah, AdSense. AdSense. Tapi gue bingung deh. Ini udah mulai nih. Udah tadi. Gue bingung deh. Apa tuh? Kan rokok gue putih ya. Kok ada rokok coklat? Tadi ada cewek mampir sini. Oh, ada cewek. Dengan coklat-coklat. Oh iya. Bang Densu. Yoi, pecinta. Panutan baik anak muda. Kita tuh harus menjaga citra karena citra itu penting buat hidup kita. Betul, buat coli juga kan pakai citra. Betul. Kadang Marina sih. Untuk mencapai sebuah prestasi kita perlu piala citra, Pak. Betul. Iya, betul juga sih. Bahkan mantan gua ada citra juga soalnya. Oh ada? Ya, ada. Yang mana? Kan mantan lu banyak. Sudutin aja gua terus. Iya. Kan saya lihat ada biasanya nyebutin. Mendingan kita berantem aja. Anjing. Jangan menang gua. Us, bagaimana caranya orang bisa hidup kayak lu nih? Kan dulu tuh lu sempet punya nama bagus. Tiba-tiba nama bagus itu, tapi jujur nih gue kagak ngerti sih, gue gak terlalu tahu konsepnya kenapa akhirnya bisa tercoreng. Ya kan, walaupun itu udah banyak dibahas kan sebenarnya. Cuma yang gue pengen tahu tuh kronologi singkat deh, singkat aja. Ternyata populer tidak seimbang. Apa tuh? Lu filosofi lu kedalaman tuh gara-gara mikir. Nggak balance. Jadi saat orang bilang kan ketika lu mendapatkan sesuatu kayak entah jabatan, entah popularitas, entah apapun, lu ada di puncak karir, semuanya terasa enak kan? Betul. Iya kan? Nah karena terasa enak ini orang tuh nggak tahu kalau itu tuh jadi nggak balance gitu. Kalau hidup terlalu enak berarti hidup lu nggak balance. Nih nyangkutin ke masa dulu di mana ya? Iya, karena gue nggak seimbang dengan gue nongkrong, gue main, gue waktu buat diri gue. Jadinya ya kacau, depresi. Mengakibatkan lu salah. Bukan salah ya, jadinya ya gue tuh sering banget dituduh hal yang tidak gue lakukan sejak dulu. Wah, anjing ini gue mulai tersesat nih dia ngobrol. Iya. Gue ngobrol sama dua orang gue bisa tersesat nih. Lu sama Coki Pardede. Jadi waktu kapan ya? Waktu gue nikah sama bini gue hamil dibilangnya kan nikah by accident. Disangkanya kecelakaan. Padahal mah gue nabrakin diri. Iya, gue nabrakin diri emang. Ya mungkin. Ya kecelakaan itu namanya. Bukan gue nabrakin diri, gue emang sengaja. Karena gue sudah pakai semua cara buat ngebuktiin kalau gue sayang sama dia, tapi tetap tidak. Ini kan urusan lu sama istri lu. Betul, tapi kan orang nuduhnya itu kecelakaan. Tapi nggak kecelakaan? Tidak, memang sengaja. Berarti lu hamilnya setelah nikah? Sebelum. Percuma lu mau melindungi image gue nggak peduli, gue tidak peduli. Gitu. Iya, soalnya gue nangkepnya kesannya. Nggak, karena. Iya, gue ngerti konsep dari lu. Iya, maksudnya. Emang niat mau nikahin istri lu? Iya, cuman mungkin di luar nikah, di dalam nikah, terserah ya. Pokoknya intinya mungkin cara gue memang saat itu memang cuma itu satu-satunya karena emang di mata seorang perempuan yang ngelihat seorang pasangannya seorang artis dan mungkin ya di saat itu juga istri gue, pacar gue, ya waktu itu kan pacar kan, punya pasangan yang juga berada di entertain, bohong mulu. Pasangannya dia. Speak mulu. Jadi disangkanya gue sama. Iya, urusannya masalah nikah. Iya, nah jadinya pas gue udah ngebuktiin dengan semua cara, nggak ada yang works ke dia gitu, nggak ada yang ngebuat dia jadi percaya sama gue. Jadi satu-satunya cara
Ya mungkin itu juga gue ketulah omongan gue juga mungkin karena gue pernah ngomong ke nyokap gue kalau gue nggak mau nikah gitu. Iya. Gue pengen hidup gini aja sih soalnya waktu itu nyokap gue pernah sampai maksa gitu. Ayo dong nikah jangan ngomong kayak gitu mama sedih tau gitu. Ya terus apa yang mau gue lakukan dalam pernikahan kalau pernikahan yang dicontohkan dalam rumah tidak membuat gue pengen menikah gitu. Oh. Gitu. Jadi kayak Wow. ya, jadi di saat itu gue bilang sama nyokap gue kayak gitu. Dan mungkin ya gue ketulah sama omongan gue akhirnya ketemu sama satu perempuan yang membutuh Gue bantuan bingung gue. nyokap lu roasting juga. Iya, ya gue ya ibaratnya gini. Kan buku adalah jendela dunia. Tapi kita nggak pernah tahu penulisnya tuh orang yang nyebelin atau orang yang Iya, kita nggak tahu. nggak asik di tongkrongan gitu kita nggak tahu kan. Makanya gue kayak gue Biasanya selalu sih gak asik sih. iya kan? Biasa aja. Biasanya kan. Dari kenalan-kenalan gue juga sama begitu sih. Aneh aja gitu orangnya. Jadi kayak gue ngelihat posisinya saat itu kayak apa ya? Kayak ya udahlah mungkin udah saatnya gue ngobrolin sesuatu yang emang gue banget gitu. Gue pengen orang juga melihat buku yang gue tulis, yaitu ibaratnya kayak semua obrolan gue, konten-konten gue itu ibaratnya buku gue. Iya. Gitu maksudnya lu tahu siapa gue, lu tahu gue bergaul di mana, apa yang gue nikmati, apa yang gue jalani gitu. Jadi ketika lu mau mengambil sesuatu dari gue, yang lu bilang tadi how to become Uus, semuanya gamblang gitu. Lu mau benci gue silahkan benci gue, lu kalau mau suka sama gue ya karena faktor sudut pandang lain pun sudah lu pikirkan gitu. Tapi kalau kesannya kan kayak lu nggak punya perasaan aja. Maksudnya kalau digituin sama orang, disakitin, lu kebal. Dia omongin yang baik, lu juga bodo amat. Ya. Jadi kayak emang itu udah terjadi begitu aja, atau karena dulu lu pernah punya ekspektasi atau harapan yang akhirnya kandas juga dalam proses lu? Iya banyak orang yang bilang gitu kan kayak gue bilang kayak soal mental illness apa segala macam itu bisa lu buat sendiri. Iya. Kayak orang-orang waktu itu ya kemarin kalau gue nge-tweet lah gue bilang gitu kan kayak kalau lu mental illness gara-gara lu pengen kelihatan perfect di hadapan dunia itu namanya bukan depresi, itu namanya konsekuensi. Ketika lu basket, lu ankle, lu sakit lutut, Resiko. itu resiko gitu. Lu nggak bisa marah dengan dunia, kenapa sih cedera? Ya emang kalau lu pengen tampil maksimal di lapangan, ya itu yang Ada resiko ada yang lu harus resikonya terima. gitu. Jadi Dan lu dapat resikonya? gue pernah dapat resikonya, maksudnya gue pernah mengalami insekuritas, gue pernah mengalami nggak pede, gue nggak pernah mengalami emang bullying dan segala macam yang gue pikir-pikir. Lu dibully? Iya, Lu kan kang bully. ya kan. Oh, Karina lu bully? Ya soalnya emang nyebelin ngomong. Gue gak ikutan. Gue gak ikutan. Kan kayak Sekarang gue tanya sama lu dulu dibully apa aja? dia tuh pakai topeng tenggo tau gak lu kayak. Udah Karin. Berapa lapis ratusan gitu kayak. Tebel banget. Iya kan gak ke situ gitu. Oh, iya. Maksud gue lu kenapa dulu dibully? Banyak ya. Nyebelin kali. Karena gue culun. Iya sih ada culun-culun gue kalau kadang ngeliat. Iya, maksud gue kayak bocah gitu. Iya bocah. karena dulu gue terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah gitu ya, cukup pas-pasan. Terus jadi kayak nyokap gue juga kebanyakan ngurus anak, jadi soal fashion dia nggak paham. Jadi gue sering didadanin hal yang mungkin keren di tahun 80 tapi tidak di zaman gue gitu. Sering kan terjadi seperti itu yang baju ada api-apinya gitu ya. Jadi kayak sekarang kalau Uus masuk neraka, wah itu sudah spoiler dari awal. Ibu saya sering baju yang ada kemeja ada api-apinya gitu kayak. Udah kayak dipersiapkan masuk neraka. Gak apa-apa lah di neraka ada lu juga. Nah ini yang gue suka dari lo. So pemikiran lo itu sebenarnya very logic dan very realistis. Kalau kita ngobrolin kayak tadi konsep neraka aja, kalau iya gue juga setuju tuh. Kayaknya kalau misalnya kita udah bertahun-tahun disiksa, kayaknya siksaan itu udah jadi biasa aja. Iya. Tapi omongan lo ini nggak bisa diterima semua orang, bro. Dan emang iya maksudnya orang juga nggak bisa terima kalau ternyata pilihan pasangan gua bukan seperti kriteria yang mereka minta. Tunggu, lu dari tadi ngobrolin pasangan ini berarti masih ada kemelut di situ ya? Enggak, maksudnya masih ada hubungannya gitu. Maksudnya kayak bagaimana orang berespektasi ketika seorang public figure dapetin perempuan yang baik-baik, yang solehah lah. Yang netizen pada umumnya maunya kayak gitu? Ya sesuai dengan standar mereka gitu. Dengan gua nggak ngikutin itu aja ternyata lu bajingan. Itu bisa langsung begitu. Iya, gua kayak mengecewakan mereka gitu. Sedangkan menurut gua apa jabatan gua sampai gua bisa sampai ngecewain lu segitunya gitu.
Ya penting kan buat mereka, lu tuh buat mereka penting kan. Iya, maksud gue kayak gue ngefans sama dari dulu tuh gue waktu itu zaman dulu ya gue ngefans banget sama Tora Sudiro gitu. Iya, Tora iya. Sudiro nikah lagi pun gue ya udah. Ya, lu Kenapa? nggak ada urusan sama hidup pribadinya. Iya, gitu. gue nggak ada urusan gitu. Maksudnya kayak Dia tetap menjadi role model yang lu suka. iya, maksud gue itu bukan itu gue gimana ya? Karena mungkin ya teman-teman gue sering bilang ke gue tuh kadang-kadang jadi orang yang dewasa sebelum waktunya gitu. Jadi karena saat mungkin ketika mereka depresi bisa sampai tahunan, setahun 2 tahun mereka menutup diri apa segala macam. Gue tuh kayak cuma butuh sehari 2 hari gitu untuk bangkit. Nah ini nih, how to become Uus ini nih. Gila, Iya. secepat itu lu bangkit gitu loh. Tapi Lu ada pernah disikat satu Indonesia lo, nggak beda jauh sama gua. iya, itu dia kan yang membuat lu sama gue jadi relate saat itu kita pertama ketemu. Iya, dan lu tuh ngomong sama gua. Nah. Ketika gua ngomong, lu kok berani kayak gini, Us? Dan apa sih yang nggak berani dilakukan orang yang udah kalah berkali-kali? Gue udah latih gue, iya juga Iya, ya. iya. Apa sih, maksudnya kita udah kalah berkali-kali gitu, apa kekalahan apa lagi sih ya Iya, sebenarnya? maksudnya gue udah all around kekalahan tuh sudah pernah gue alami. Kekalahan sama cewek yang lebih milih yang pakai mobil. Oh, lu pernah tuh? Pernah. Lu pernah cerita belum? Pernah. Udah pernah cerita gue itu. Terus kayak kalah sama cowok, sama saingan nih, persaingan. Karena dia ITB, gue Unpad. Waktu gue ketawa, Iya. gue bingung sama lu mau simpati Iya. apa ketawa. Ya nggak apa-apa, emang harus ditertawakan. Iya. Kan sudah lewat gitu. Maksudnya, Kesannya jahat gitu gue. Enggak. Kalau ada yang bilang jahat, goblok gitu. Karena kita temenan anjing gitu. Kayak semuanya bisa kita omongin. Terus Ya kayak tergantung. Ya. kekalahan jadi anak pertama. Lu anak ke? Anak pertama. Gue anak pertama. Gue tunggal. Iya, lu kayak optik dong. Tunggal optik. Optik tunggal ada tuh. Ada kan optik tunggal? Ada anjing. Ada. Lu jangan bahas kesana. Ini obrolan kemana sih arah Iya. ceritanya? Nggak, pokoknya intinya gue tuh kalah. Orang bilang kayak lu bisa ngetawain orang sampai lu berada di situ. Lu kekalahan hidup lu di sebelah mana? Gue udah di situ. Banyak nih udah nih. Iya. Dan gue memilih untuk maju gitu. Gue mau nanya dulu. Dulu hal apa sih yang paling lu jaga dalam hidup lu? Kalau gue dulu kayak nama baik. Terus mungkin idealisme gue jaga banget. Prinsip dan lain-lain. Tapi ternyata pada saat prosesnya ditabrak-tabrak, patah-patah semua tuh. Betul. Itu dia. Kayak kena itu bowling dia. tuh. Itu dia, iya. Terus bingung. Iya. Terus bingung. Semakin kita ingin melindungi sesuatu ini, semakin yang terpaannya semakin ngaco. Padahal iya. Bingung gak sih? Iya, dulu tuh gue stand up kenapa gue pilih jokes receh gitu. Sedangkan yang lain, komika-komika yang lain waktu itu ngomongin keresahan tentang kemiskinan keluarganya, orang tuanya gimana, dia tumbuh dalam lingkungan yang seperti apa gitu. Sedangkan gue memilih buat bikin plesetan gitu. Karena gue selalu pengen kayak, udahlah komedi mah kita sama-sama ketawa aja, nggak usah gue bahas orang tua gue, gak usah harus bahas rumah gua gitu, di rumah kayak gimana, nyokap gua, bokap gua kayak gimana gitu. Karena gua tuh stand up buat ngelupain itu. Iya. Bukan membahas itu. Bukan membahas itu. Iya, gitu. itu lu. Awalnya. Makanya gak lucu. Karena yang lucu itu harus ngebahas tentang orang lain. Emang gak lucu, tapi banyak yang ngambil jokes gua. Ya lucu itu. Adalah ketika lu teraniaya. Iya. Itu jadi lucu. Giliran ini di repost sama akun-akun kocak nih, lucu banget, gak kepikiran apa giliran gue yang ngejokes itu. Apaan sih Us garing? Gitu. Maksudnya kayak Lu nggak boleh lucu. gue nggak boleh kayak apa ya? Gue kayak nggak boleh. Lu nggak boleh bagus. Nggak boleh bagus gue. Nggak boleh. Makanya kayak ya udah sekalian aja. Maksudnya gue nunjukin siapa gue gitu. The desperate. Gue rasa lu gangguan jiwa. Bukan gangguan itu ada gangguan jiwa lo itu. Bukan, karena kalau lu sudah berkali-kali kalah, terus kayak lu kalah berikut, ya udah kalah lagi nggak apa-apa gitu. Iya, kan ada nih posisi di mana hidup kita tuh kita nggak mau kalah. Anjing gua nggak boleh kalah lagi, nggak boleh kalah lagi, kalah. Akhirnya terakhir mungkin karena lu udah capek. Iya. Lu sampai akhirnya, ini terserah deh mau kalah mau menang bebas Gue gitu. tuh sampai di tahap kayak pernah ngeliat teman-teman gue waktu di Bandung gitu, gue kuliah di Bandung pada party-party, pada nongkrong di tempat mahal, pada bawa mobil segala macam. Gue ngerasa kayak anjing nih, kok bapak gue mana nih janjinya katanya mau beliin gue mobil. Sampai akhirnya gue datang ke kampus pakai mobil beli sendiri. Oke. Dan saat itu bokap gue masih belum bisa beliin gue mobil. Iya. Maksud gue kayak
Dan itu gue bisa dapetin mobil itu ketika gue mengikhlaskan semuanya gitu. Iya. Saat gue bilang kayak, awalnya gue benci ya bokap gue benci janji-janjinya dia yang nggak ditepatin lah gitu, cuma pengen ngebuat gue jadi seneng aja gitu, tapi nggak ada yang terrealisasi gitu. Tapi lama-lama gue pikir kayak, ya udah, gue ngambil kesempatan ini untuk kayak, oke, gue kerjain apa yang seharusnya gue lakuin sebagai anak pertama gitu. Iya. Jadi gue udah bilang ke nyokap gue, mama pilih mana, pilih gue kerja, apa pilih gue lulus? Karena kayaknya dua-duanya ini nggak bisa barengan. Berarti kalau gue tangkep nih ya, berarti how to become Uus tuh harus kritis. Karena gue nangkep lu tuh orangnya kritis banget. Masalah di keluarga lu aja lu kritisasi banget. Iya. Bahkan mungkin diri lu kritisasi juga kayak Betul. gitu ya. Apa sih yang lu kritisasi? Kritik, apa ya istilah yang lu kritik? Iya, sasi kritik dari diri lu. Gue tuh, apa ya, kalau kata temen gue tuh gue aneh kan. Karena sebenarnya Enggak, lu mengkritik diri lu ada nggak? iya, karena iya teman-teman gue sendiri aja bilang gue aneh. Dan lu mengkritik diri lu juga ada. Karena gue bilang gini, di kepala gue ini ada 4 layar. Anjing. Apa aja tuh? 4 layar ini tuh isinya past tense, hal yang sudah lewat. Oke. Terus yang present tense, Present. yang sekarang. Kayak lagi TOEFL nih. Mengandai-ngandai, what if. Oh iya, imajinasi ya. Bukan future yang, gue pasti bakal gini. Enggak. Seandainya. Seandainya. Oke. Sama satu lagi random talks. Oh iya, random. Iya. Nah itu random talks ini yang gue filter buat past tense gue pakai random talks jadi komedi. Present gue pakai random talks jadi komedi. Ini, jadi gue udah punya 4 layar. Wah, gue agak pusing tuh sistem berpikir lu. Nah, itu makanya gue bilang kayak kadang-kadang orang bingung, gue jam 4 pagi, gue dengan semua kegiatan gue jam 4 pagi gue nggak bisa tidur. Iya, di sini kayak ada 4 layar ya. Itu pun awalnya bini gue nggak bisa terima, disangkanya sepik. Iya. Disangkanya bohong, tapi emang itu yang terjadi gitu. Iya. Jadi ketika orang memikirkan sesuatu gitu, memikirkan apa segala macam yang ibaratnya orang bilang kayak penyakit mental gitu, gue sepertinya punya. Cuman masalahnya adalah, lu mau channeling itu kemana? Anjing ini. Lu mau channeling ini buat nyalahin dunia atas kondisi lu? Iya. Atau lu mau kayak, oh ya udah, gue emang begini orangnya. Lu mutant ya? Mutant, gue rasa lu mutant. Emang mutan? Bukan. Oh bukan ya? Cara berpikir lu itu nggak umum. Mungkin lu ketika lahir di tahun 2028 sekian, ya 2028 deh. Mungkin orang udah berpikir kayak lu nih. Iya. Ibaratnya cara berpikir di sana tuh udah kayak lu. Jadi karena lu lahir di sekarang nih, sedikit nih, mungkin nggak ada orang yang berpikir kayak lu. Jadi lu mutant. Aneh. Bener lu. Bener gua. Gua rasa 2 tahun lagi lu mutasi. Mutasi dipindahin ya? Oh bukan ya? Bukan mutasi dipindahin. Lu dipindahin dari bumi. Bukan ya, iya. Ya habis gimana gue akhirnya berdamai dengan diri gue. Awalnya gue bilang ke diri gue kayak kenapa sih maksudnya gue terlalu mikirin hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya nggak harus gue pikirin gitu. Iya. Kenapa sih gue harus mikirin hari ini? Kenapa gue harus mikirin kayak hal-hal lalu yang sudah pernah gue observasi dan gue pernah dengar dari orang, pernah gue lihat, terus jadi sesuatu hal yang bisa jadi ilmu buat gue. Kenapa gue harus mikir kayak gini? Kan gak semua orang berpikir seperti ini. Betul. Toh juga gue udah mikir gini pun juga gue tidak mungkin, gue belum tentu juga diapresiasi sama orang. Gue malah dibilang aneh, gue dibilang sotoy, gue dibilang terlalu pemikir, terlalu overthinking dan segala macamnya. Cuman ya gimana gitu kalau gue terus akhirnya anjing gue kenapa sih mikir begini? Gue jadinya depresi yang tidak menghasilkan sesuatu. Berarti lu udah pernah depresi dan lu tahu cost daripada depresi. Depresi is all the time. Depresi itu tiap hari. Sampai sekarang. Iya, maksudnya depresi. Jadi how to become Uus caranya gampang, depresi. Depresi tiap hari mengakibatkan dan temukan kebahagiaan di tengah-tengah depresi itu. Uus. Nih ntar lagi ada yang komen tuh. Iya, maksud gua kayak Uus 2021 coret. Lu bayangin gimana gua tidak bersyukur dengan kedepresian gua. Gua ketemu sama lu, orang yang gua tonton saat waktu itu di Bandung. Iya, lu masih bocah. Gua ketemu sama Om Deddy dan gua jadi teman dekat sama Om Deddy. Iya. Gua kenal sama beberapa orang yang menurut gua anjing nih gua kayaknya dari dulu tuh nggak bakal nyampe sini gitu. Iya. Dengan gue yang punya 4 layar ini, gue yang depressed all the time ini, gue orang yang selalu yang mengemukakan sesuatu hal yang karena depresi itu gue tahu nggak bisa dipendem.
Jadinya kayak gue channelingnya kayak Speak up. kegiatan gue banyak. Hmm. Ya speak up ya, mungkin gue ngomongin sesuatu ya, gue ketemu sama orang banyak ya, gue ngambil hobi-hobi yang nggak relate sama gue, kayak gue ngambil tenis. Ngapain? Cuman ya ini channeling gue gitu. Iya, itu cara bentuk ekspresi lu untuk membuat hidup lu berputar dengan enak gitu Iya, lah. daripada gue mikirin orang-orang yang udah ngatain gue, daripada gue mikirin orang-orang kalau gue gini komentar orang gimana ya, kalau gue ngambil ini komentar orang gimana ya, kalau gue posting gerakan tenis gue begini kalau orang bilang salah gerakannya gimana ya? Oh, berarti lu nggak umum ya kalau orang lain, mereka akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya untuk melihat komentar orang terhadap dia. Iya. Jadi misalnya gini nih, kalau gue posting ini, mereka bakal puji gue nih. Kalau gue posting ini, mereka bakal hina gue nih. Kalau lu tuh enggak tuh. Kalau gue tangkep, lu tuh ya udah selalu mau puji muka gue mau bikin. Iya. Gitu loh. Dari dulu kayak gitu, jadi kayak, tapi jeleknya adalah kayak gini, kayak saking overthinkingnya gue buat posting anak gue aja. Gue kadang-kadang mikir, ini gue pengen posting ini karena gue sayang anak gue, apa ini cuma buat kepentingan konten. Anjing, segitunya lu mikir ya. Karena apa nih yang lu jaga? Yang lu jaga apa nih? Karena gini, karena gue masih pengen anak gue dipalak orang. Gimana? Anak gue digebugin orang. Lu pengen anak lu dipalak orang? Digebukin orang. Digebukin orang? Anak gue kenal sama tukang pecel lele. Sama tukang kantin. Dekat sama cleaning service. Mengalami Hal kehidupan. yang gue lewatin. Oh. Kalau dia sudah terkenal, sudah apa segala macam, gue takut dia tidak hidup normal. Dan dia jadi bakal bermutasi. Ibaratnya gini, lu jadi mutan. Tapi kalau lu tahu, lu bakal jadi mutan yang seperti apa, you can control yourself. Gue dapat How to Become Us, kesadaran. Iya. Berarti walaupun lu memiliki hal unik dari cara berpikir lu dengan punya empat layar di dalam diri lu, lu sadar. Lu sadar bener lu memiliki lebih dan kurang ini. Nah ini nih. Padahal gue sering minum, tapi gue sadar semua pilihan gue. Sadar lu lagi minum gitu kan? Gue sadar gue lagi minum, dan anehnya gue adalah gue selalu ingat apapun yang terjadi ketika gue minum sebanyak apapun, gue pasti ingat besoknya. Beda sama orang lain ya udah nggak sadar gitu. Gue ingat. Gue ceritain. Tingkat kesadaran lu tinggi. Ada hubungannya sama spiritual nggak? Ada. Aja. Yoi, ini enak nih. Iya. Gimana? Gue mengamini pahala dan dosa sih. Gimana tuh? Gue mengamini dua hal itu memang harus ada di satu tubuh. Pahala dan dosa dalam satu tubuh. Coba jelasin. Jadi kayak misalkan kayak ada yang lu anggap benar, tapi sebenarnya salah. Ya. Ada yang lu anggap salah, Tapi ternyata sebenarnya benar. Gitu. Nah, benar dan salah akhirnya gue hapus. Gue hapus dari hidup gue. Gue gak tau ya nonton nangkep gak. Yang gue tegaskan sekarang baik dan buruk. Oke. Yang kadang-kadang orang masih tidak bisa lepas dari benar dan salah. Betul. Benar gak? Betul. Baik dan buruk tuh kayak, kalau gue sih lebih ke kayak, gue datang ke rumah lu, gue ngacak-ngacak rumah lu, itu hal buruk menurut gue. Hal buruk. Iya. Iya. Tapi kalau buat di mata orang yang benci sama lu, gue ngelakuin hal yang benar. Hal yang benar. Karena dia gak suka sama gue. Tapi tetap nggak baik. Nggak baik ya. Iya. Gue nangkep. Jadi gue mendingan baik dan buruk aja. Benar. Kalau benar salah itu berbicara tentang perspektif kita. Betul. Kalau baik dan buruk ini berbicara tentang hukum yang berlaku di semesta. Wow. Hati Anda memiliki semesta. Yoi. Kan ibaratnya kayak. Berarti lu ya sebangke-bangkenya ibaratnya orang melihat lu. Nggak apa-apa. Lu tetap masih punya hati untuk bisa melihat orang lain dari situ. Ya karena mungkin tidak semua orang bisa melalui apa yang gue lewati. Tidak semua orang punya 4 layar di kepala mereka. Dan tidak semua orang cukup kuat untuk menghandle apa yang apa yang lu dapet gitu loh. Kalau ibaratnya permasalahan yang ada di lu dengan kemelut batin lu diangkat nih, set, ditaruh di orang ini. Lu tau kan film yang dimeletus-meletus gitu. Oh, kayak ini kayak One Piece ketika Ruffy diambil rasa sakitnya, terus Zoro yang mati di tempat. Iya. Mungkin lu mah tersenyum-senyum aja karena memang lu udah punya imun yang kuat gitu loh. Tapi satu hal yang gue suka dari lu dengan segala macam perihal kehidupan lu konsisten menjadi seorang suami dan juga bapak yang tanggung jawab. Itu dulu tuh yang gue garisin karena laki-laki dilihat dari tanggung jawabnya. Tapi di satu sisi ada image istri lu yang dikorek-korek mulu nih sama netizen. Sering kan terjadi.
pasti dong ada rasa lu nggak terima juga. Nggak ada. Lu nggak mikirin, maksudnya khawatir kalau istri lu nanti sedih? Enggak. Gue bilang sama bini gue gini. Punya tete gede, punya muka cantik, punya tubuh bagus. Menurut gue itu kutukan. Buat perempuan itu. Oke. Bisa kutukan. Iya. Karena mereka dituntut banyak hal. Mau ngapain aja tetap aja. Iya, gue ngerti. Mereka yang cantik-cantik itu bisa dijual orang tua mereka. Demi warung. Iya. Yang cantik-cantik ini bisa dijual orang tua mereka demi bayar utang. Iya. Tapi lu nggak bisa dagangin anak lu yang cewek yang jelek gitu. Nggak bisa. Iya. Maksud gue kayak, gue bilang sama bini gue, kalau ada orang yang godain lu karena lu seksi. Iya. Kalau ada orang yang godain lu dan mereka sexual harassment ke lu. Iya. Itu makin membuktikan kalau kenapa gue milih lu. Jangankan orang lain, gue udah 5 tahun nih seranjang sama lu, gue aja ngeliat lu masih konak. Oh. Iya dong. Yoi. Selama lu masih sayang sama gue, lu masih sayang sama keluarga ini, lu masih sayang sama teman-teman lu dengan cara lu masih komitmen dengan gue, nggak ada yang salah, nggak ada masalah buat gue. Tapi pernah nggak dia bersedih hati karena omongan-omongan netizen? Dia tuh paling sakit hati kalau ada orang nuduh gue. Oh, malah ke lu? Iya. Oh, malah dia lebih sakit hati ketika orang ngomongin lu Iya. daripada dia? Iya. Berarti mentalnya gokil juga, Pak ya? Karena waktu dia terjerembab di, ya maksudnya di lubang head comment lah gitu ya. Terus dia mikir kayak, iya ya gitu, kayak ternyata dia sempat juga kayak menyalahkan dirinya gitu. Oh kayak ternyata kayaknya kalau Uus nggak nikah sama gue, kayaknya dia nggak bakal dibenci segininya dia sama orang. Hah? Dia nyalahin dirinya? Iya. Wow. Dia pernah sampai di tahap kayak, lu sih tolol, kenapa lu nikahin gua? Jadi kalau banyak masalah gitu. Sempat ada gitu ke gua. Wow. Terus gua bilang, gua mah nggak peduli. Puncak karir gua seperti apa, gua mah nggak peduli. Ada orang yang jadi manajer itu puncak karir dia, ya udah. Menurut gua puncak karir itu fana. Tapi puncak kepuasan cuma lu yang bisa lakuin. Dengan puncak kepuasan, dengan lu menjaga. Ketawa sebelah sana. Sofanya ketawa. Sofanya ketawa. Dengan gua, nafsu gua terchannel dengan baik. Gua jadi bisa bekerja dengan lebih baik. Mood gue jadi lebih enak buat ngadepin orang-orang. Mood gue jadi lebih enak buat gue ngadepin teman-teman gue yang punya masalah juga. Buat apa gue ngasih tahu atau ngobrol sama teman-teman gue kalau misalkan kondisi gue juga memprihatinkan. Nah, gitu. Sekarang dengan istri lu sebagai wanita yang apa adanya dengan keseksian dia dan ya udahlah gitu loh. Akhirnya kan dinikmati nih sama banyak orang foto-fotonya. Iya. Maaf nih, tiba-tiba ada yang jadi bahan fantasi seks. Lalu nggak sedih? Jangan kan bini gue, lu juga ada pasti cewek yang ngebacolin muka lu anjing. Denny Sumargo, ketika Anda melompat dari air terjun dengan badan six pack Anda itu, my trip, my adventure, ngomong-ngomong ke drone, ada perempuan di luar sana yang nggak gitu. Laki juga ada sih. Betul. Gak, maksud gue kayak udah, maksudnya lu itu. jijik gak sih lu? Kalau foto lu gue lagi juga lu ada. Enggak. Jadi lagi gini-gini nih. Jadi ada nih. Lagi dikocok-kocok gini kayak mau lempar dadu. Lu kebayang gak? Gue ada temen gue soalnya. Ngewe sama cewek. Terus diajaklah ke kosannya. Diajak ke kosannya. Dia lihat si teman basket gue ini pernah foto dan upload di Instagramnya dia. Disangka jadi manajer artis karena di situ kayak Roy Ricardo, ada gue, deket ada sama siapa. dia. Ada pada foto sama dia, disangka jadi manajer artis gitu. Si ceweknya, oh ini kayaknya bisa ngorbitin gue nih gitu. Ada motivasi guys. Iya, terus akhirnya datanglah itu dia ke kosan ceweknya kan. Bang, sumpah bang, saat itu ya gue mah udah nggak lihat cewek ini cantik atau gimana ya. Di situ gue mikir kayak,
ini gue ngewe sama dia, yang dibayangin tuh gue atau elu bang. Kenapa emangnya? Di situ bang, gue lihat di kosannya dia, itu muka lu semua. Muka lu? Muka gue. Oke. Entah dia ada yang ngeprint sendiri, ada yang dia potong dari mana gitu. Itu foto gue semua. Jadi dia masuk di engkau semua. Jadi tiap kali pas lagi ngewe ceweknya merem, dia tuh kayak anjing jangan merem bego gitu. Kalau merem ntar ngebayangin anjing gitu. Iya. Gitu. Ya, maksud gue kayak jangan merem. Lagi gini cewek ini. Cewek lagi. jangan merem kayak gitu. Kayak enak. Iya. Nah di situ gue bilang kayak gimana Denny Sumargo ya? Gitu. Gimana Raffi Ahmad ya? Gimana Andrew White? Iya. Chico Jericho, Rio Dewanto. Ternyata gitu. emang itu ada ya? Itu ada. Jadi gue karena itu dari pengalaman gue, akhirnya gue kasih tahu ke bini gue. Iya. Mau sampai kapanpun, lu pakai baju sesopan apapun, mereka akan dengan terus, otaknya. dengan gitu. otaknya mereka akan terus mencari. Nggak bisa di stop. Nggak bisa di stop. Bener. Tetap akan ada. Iya, maksudnya selama lu ngelakuin itu dengan kesadaran diri, terus akhirnya lu jadi ada produk olahraga yang bisa ngelirik lu, ada produk kesehatan yang bisa ngelirik lu, ada beberapa produk seks gitu yang bisa lu bisa menjembatani produk ini ke orang tapi bukan dengan cara yang barbar gitu. Iya. Emang caranya emang kita jalani aja Safety gitu. sex gitu. Iya, gitu. Jadi kayak gitulah pokoknya. Gue tadi ngobrol sama lu tiba-tiba terlintas sesuatu. Bang. Kalau kita berlogika, ini gue juga punya ande-ande nih, Us. Yang kita obrolin ya, berarti ini tetap akan ada sampai kapanpun nih, Us. Orang-orang yang berpikir dengan cara konsep yang negatif lah ya. Artinya si wanita ini mau dibungkus pakai apa juga ya. Kalau otaknya jorok aja gitu loh. Betul. Iya kan? Nah, berarti udah dari zaman dulu dong, Us. Ada dari zaman dulu. Ada orang-orang kayak begitu. Jadi kayak kan suka ada yang bilang gitu kan, generasi sekarang tuh lebih brengsek dibanding generasi yang dulu gitu. Karena generasi dulu tidak ada Instastory, tidak ada kamera depan, tidak ada CCTV. Iya, itu aja bedanya teknologinya. Iya. Jadi pemerataan informasinya agak lambat dan tidak diketahui gitu. Orang cara beberapa orang dengan caranya menggunakan cara lama ngeflirting cewek. Itu aja udah kelihatan kok kalau ternyata generasi yang belakang juga brengsek gitu. Jadi selama ini cuap-cuap orang untuk masalah sexual harassment, untuk masalah ini, poinnya akhirnya di mana? Kalau itu tetap tidak akan bisa merubah apa yang jorok yang ada di dalam pikiran. Karena sekarang banyak banget di sosial media wanita-wanita yang dituntut untuk berpakaian seperti apa yang orang itu mau supaya jangan terjadi sexual harassment. Lah itu makan tolol, gue juga sangean gue. Paham gue juga. Tapi gue nggak tiba-tiba megang tete. Iya. Itu kan maksud gue kan kayak ya kalau misalkan gini. Sekarang yang salah yang mana nih? Cewek berpakaian seksi apa pelaku sexual harassment-nya? Sebenarnya kalau lu nanya itu ke gue itu tergantung lingkungannya. Kalau memang lingkungannya itu emang rata-rata perempuan yang tertutup, terus tiba-tiba terjadi sexual harassment, berarti lu bisa nyalain orangnya. Tapi yang nggak bisa lu salahin adalah ketika perempuan ini tertutup karena terpaksa. Dan lu jangan kaget ketika ya perempuan ini jauh dari lingkungan itu terus dia akhirnya tidak tertutup. Karena mungkin di tempat lain dia ngerasa lebih aman. Ngerti gak sih kayak? Nangkep. Bukan maksudnya kayak ini di komplek A semuanya tertutup. Iya. Kalau dia tidak tertutup, dia jadinya disalahin. Ya, dia kafir. Ya. Terus akhirnya dia tertutup, terus akhirnya ada satu orang brengsek melakukan seksual harassment ke dia. Yang salah si brengsek ininya nih. Tapi kita bisa belajar kalau ternyata seksual harassment itu tidak melulu soal tertutup. Tapi memang ada orang yang fetisnya ngelihat cewek tertutup. Iya, paham juga sih gue itu. Iya. Ada yang begitu. Ada. Terus kayak misalkan ada yang suka lihat ceweknya terbungkus, cowoknya ada dibungkus, makanya banyak kan berita. Iya, yang gilang bungkus itu kan. Iya, maksudnya dibungkus kayak lemper. Iya, jadikanlah yang orang-orang yang kayak gitulah yang aneh, orang-orang itulah yang brengsek gitu. Karena emang kita nggak pernah tahu fetishnya dia sampai mana. Sebenarnya nggak brengsek. Kalau yang digituin mau.
Bener sih. Iya. Maksudnya punya konsen. Masalahnya orangnya nggak mau. Bilang, iya. Maksudnya kalau Gilang Bungkus itu ngomong, Iya. mau gue bungkus ya, terus gue coli depan muka lu, Iya. aman. Tapi kalau itu diviralin jadi nggak aman juga. Gue pusing ngobrol jadi sama lu. jadi gini, jadi di era digital. Obrolan kagak ada faedah. Nggak gini, jadi di era digital ini orang yang terbuka akan semakin terbuka, orang Iya. yang takut dihakimi tentang dia siapa akan semakin tertutup dan menutupi siapa dirinya. Baik. Jadi inilah konsep yang gua suka dari hidup adalah ya ini balance. Iya. Gitu, ada orang yang semakin tertutup dan semakin depresi, ada satu orang yang semakin lepas depresinya karena dia menjadi dirinya dia. Jadi ya lu nggak bisa iri dengan orang ini, dan lu juga nggak bisa tiba-tiba ngajak satu pihak dengan orang yang menutupi dirinya segitunya gitu. Iya, berarti lu ada tipikal orang yang tidak suka berjalan atau tinggal terlalu lama dengan orang-orang yang terlalu menutupi dirinya. Iya. Punya banyak sekali layer. Lu nggak terlalu nyaman tuh sama orang kayak gitu. Karena gue nggak tahu agenda apa yang ada di kepala dia. Oh, lu berarti takut sama mereka. Karena lu tidak pernah tahu apa yang bisa perbuat sama lu. Bukan diperbuat sama gue. Yang buat apa temenan sama orang gitu? Gue temenan tulus, dianya enggak ya buat apa? Dari mana lu tahu dia tulus? Lu tulus dia nggak tulus? Ya Dari kalau mana lu tahu? Kalau dia tulus dia nggak bakal pakai topeng itu. Seperti wanita yang kau obrolin tadi. Balik ke sono. Ini soalnya kalau gue bahas nih wanita nih panjang nih pasti. Emang iya? Iya, jadi rame. Kenapa sih? Kenapa ya? Ya nggak apa-apa, biarin aja suka-suka dia. Enggak, kenapa? Gue bukan bicarain dia. Kenapa kalau ngomongin dia, terus kemudian ngebahas tentang sesuatu, orang yang ngebahas itu pasti langsung jadi salah. Karena fansnya. Sama aja kali kayak lu ya. Ketika orang ngobrolin lu yang jelek-jelek, mungkin orang yang ngefans sama lu juga langsung lu Tapi gue jadi adil salah kok. Maksudnya juga. gue selalu bilang ke mereka kalau misalkan emang lu terlalu fanatik sama gue juga bakal belain orang yang ngatain gue jadinya. Iya. Karena gue juga tidak pernah begitu. Nah sekarang pertanyaan gue, fanatisme bagus ya? Nggak ada yang pernah bagus dari fanatisme. Kenapa? Karena dia jadi bukan dirinya. Iya sih, akhirnya ya. Iya. Karena akhirnya sulit membedakan antara dia menyembah Tuhan apa menyembah sebuah Berhala. Berhala Gitu. ya. Jadi Iya. kayak Image. Jadi kayak ada orang bilang. Oh itu yang dimaksud kali ya. Janganlah kau menyembah image. Iya. Itu kali ya. Iya. Iya ya. Iya. Baru gara-gara ngobrol sama lu jadi pinter gue. Iya image ya. Kita menyembah image gitu loh. Terus mau gimana pun orang. Lu pernah berarti nyembah image? Karena gue pernah, karena ngobrol gitu gue pernah nyembah image. Nggak pernah. Gue pernah, jadi gini nih. Jadi gue membayangkan diri gue tuh kayak gini. Terus kayak gitu. Kan gue nyembah dia tuh, imajinasi gue. Tapi ketika akhirnya gue tidak menjadi seperti itu, gue broken heart. Iya. Iya kan? Iya. Karena image itu yang gue sembah. Betul. Bener, lu pernah kayak gitu? Kalau kayak gitu kayak pernah Banyak tuh. terjadi di gue. Makanya gini, kayak awalnya gue pengen kayak jadi kayak fun person aja deh. Kayak gue kayak jadi orang yang menyenangkan aja. Gue niatnya gue jadi stand up comedian pun bukan menjadi orang yang paling lucu, tapi gue pengen jadi orang yang menyenangkan aja. Itu dua hal yang berbeda soalnya. Iya. Karena gue mau dibilang orang garing, mau dibilang orang jokesnya bisa plesetan doang. But it works for me. Karena sebenarnya positioning lu tuh enak sebenarnya kalau menurut gue kalau jadi orang menyenangkan. Karena kalau menjadi orang yang paling lucu, akan ada yang lebih lucu. Jadi nyebelin. Iya sih, lama-lama sih bisa jadi ke sana. Karena akhirnya lu Tanya tidak... Kiki. Anjing, kenapa jadi kayak gini? Goblok. Iya, mendingan mah jadi orang menyenangkan aja. Maksudnya kayak gue jujur gue senang banget tiba-tiba lu ketemu kru yang nyapa gue bang gitu. Bang gue suka nontonin konten lu, bang gue ngefans sama lu gitu kayak. Gue gak di TV lu. Iya. Tapi ini orang-orang ini maksudnya gue tahu nih mereka nggak mudah. Iya. Tapi mereka nyempetin buat ini orang yang dibilang brengsek sama orang, mereka ngambil resiko loh. Dan gue tuh orang yang sering dituduh-tuduh dengan hal yang mungkin gak gue lakukan gitu. Iya, karena memang lu nggak boleh benar aja. Iya. Udah itu aja intinya. Nah, orang-orang ini gue respect karena mereka mau ngambil resiko gitu, mau dibilang aneh. Apa sih itu nonton anjing gini. Tapi mereka kayak, bodo amat gue pengen nonton, kenapa gitu. Itu yang gue respect gitu. Itu artinya pesan lu sampai. Iya. Gue nangkep. Emang gak buat semua orang. Iya.
Dan memang lu Makanya sebenarnya gue sembunyikan jumlah subscriber gue. iya. Karena lu pengen sebenarnya membrainstorming anak-anak yang mungkin mengenal lu dan belum mengenal lu bahwa it's okay to be different and it's okay to be a person yang mungkin tidak disukai oleh sekitar lu. Tapi it's not okay ketika akhirnya lu tidak memiliki kesadaran. Itu yang sekarang mungkin gue bisa bedah dari Uus. Jadi akhirnya How to Become Uus is a very complicated person with a very complicated problems dengan sebuah kesadaran untuk menjalaninya dengan tanggung jawab. Betul. Tapi yang gue masih nggak masuk di otak gue adalah lu berani untuk berbicara akan seseorang secara frontal berdasarkan fakta yang lu punya. Tapi lu juga berani untuk bisa nerima impact balik arusnya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya karena emang hidup kan soal bagaimana aksi dan reaksi, aksi dan konsekuensi. Terus kenapa harus takut? Karena banyak orang di luar sana, mereka cukup takut untuk menjalani hidup. Ya karena mereka nggak takut, maksudnya mereka ya takut sama konsekuensinya. Pengen terkenal tapi nggak pengen dibenci. Pengen punya banyak duit tapi nggak pengen rugi. Pengen jadi pengusaha tapi nggak pengen kena tipu. Pengen pakai drugs tapi nggak pengen diketahui. Betul.